Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori sastra adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis dan memahami karya sastra. Contohnya, seorang analisis strukturalis mungkin akan mengkaji bagaimana unsur-unsur seperti plot, karakter, dan tema. 2. Sosiologi sastra adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara sastra dan masyarakat. Contohnya, studi tentang pengaruh budaya pop dalam sastra. 3. Psikologi sastra melibatkan analisis karakter, motivasi, dan pengaruh psikologis dalam karya sastra. Contohnya dalam puisi yang mengeksplorasi perasaan, kehilangan, dan duka seorang peneliti psikologi. Sastra dapat memeriksa motif-motif psikologis yang muncul secara berulang. 4. Kritik sastra adalah kegiatan analisis dan penilaian terhadap karya sastra. Contohnya, penyair menggunakan bahasa yang imajinatif untuk menggambarkan pemandangan malam. 5. Statistika sastra membantu peneliti dan kritikus sastra untuk mendapatkan wawasan kuantitatif yang dapat menambah pemahaman terhadap elemen-elemen sastra dan tren di dalamnya. Contoh, analisis panjang paragraf dalam sebuah kumpulan cerpen. 6. Feminis dan gender sastra bertujuan untuk memahami bagaimana gender dan identitas gender tercermin dan diperlakukan dalam konteks sastra. Contohnya, feminis dapat menyoroti penggunaan bahasa dan dialog dalam konteks hubungan antara karakter perempuan dan laki-laki. 7. Semiotika sastra adalah pendekatan kajian sastra. Semiotika sastra membuka jendela untuk memahami cara bahasa dan simbol digunakan untuk menyampaikan pesan dan membangun makna dalam karya sastra. Contohnya, seorang semiotikus terkemuka menggabungkan prinsip semiotika dalam novel sejarah detektifnya. 8. Resepsi sastra merupakan tanggapan pembaca terhadap teks sastra. Contohnya, ketika membaca cerpen, pembaca dapat merespon gaya bahasa pengarang. 9. Hegemoni sastra merujuk pada dominisasi atau pengaruh dominasi dari suatu kelompok atau ideologi tertentu dalam dunia sastra. Sedangkan dekonstruksi sastra adalah pendekatan kritis. Ini melibatkan pembacaan struktur teks dan penelusuran kontradiksi serta ketidakpastian. Contohnya, sastra klasik Yunani dan Romawi sering kali dianggap sebagai standar tinggi dalam warisan sastra Barat. 10. Postkolonial sastra adalah mencerminkan pengaruh dan dampak kolonialisme pada budaya, identitas, dan masyarakat. Sedangkan kontemporer merujuk pada karya-karya sastra yang dihasilkan dalam konteks waktu yang lebih dekat dengan
masa kini. Contohnya novel Heart of a Yellow Sun. Novel ini berpusat pada perang sipil Nigeria dan pemisahan Biafra. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.